Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmat-Mu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Kolose 3 ayat yang ke-12 sampai 17. Kolose 3 ayat 12 sampai 17. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi-Nya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih, sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur, dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan, dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan, dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Judul renungan kita hari ini adalah Saat Kita Dekat dengan Tuhan, ditulis oleh Liana M. Tapalahwene. Sahabat suara kasih, hidup di dalam Tuhan Yesus artinya meniadakan aturan. Motivasi, keinginan dan semua yang bersifat manusiawi atau lahiriah, dengan pengertian bahwa Kristus memerintah dan menjadi Tuhan dalam semua aspek kehidupan kita, sehingga secara sadar kita menanggalkan semua keinginan daging, dan mengikuti arahan hati kita untuk tunduk dan taat pada kehendak Bapa. Mengenang sedikit cerita pada beberapa tahun yang lalu, ketika saya hendak mengurus pencetakan dan pembaruan beberapa surat penting, rasanya saya enggan sekali, karena tahu akan terbentur dengan birokrasi rumit dan panjang, yang ujungnya melelahkan. Sehingga saya pun mencari nomor-nomor kontak dari beberapa teman yang saya tahu bekerja di instansi tersebut. Namun apalah daya, semua kontak tersebut telah berpindah tugas ke dinas lain. Saya akhirnya pasrah,
dan dengan lunglai menuju dinas terkait untuk mengurus keperluan itu. Di luar dugaan, ketika sampai, saya dipertemukan langsung dengan kepala dinasnya. Kala itu ia menyapa saya dan bertanya mau mengurus apa. Saya pun menjawab sesuai dengan keperluan saya. Dan terlebih kagetnya, beliau langsung meminta stafnya untuk segera mengambil berkas-berkas saya, dan mempersilakan saya duduk. Pertolongan yang tepat pada waktunya. Seperti siraman air hujan membasahi tanah kering. Dari cerita tersebut, saya ingin mengajak saudara semua untuk merenungkan tentang karya dan kasih yang begitu tulus dari Tuhan Yesus. Siapakah saya jika dilihat dari cerita tersebut, namun mendapat pertolongan tepat pada waktunya? Demikian pula setiap kita. Ketika kita bergaul karib dengan Tuhan, maka percayalah bahwa kehidupan kita ada dalam rancangannya. Saya teringat akan satu lirik lagu seperti ini, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya, ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku, tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sahabat Suara Kasih, betapa dalamnya lirik lagu ini, bahwa betapa dalamnya cinta Tuhan bagi kita, sehingga tak sehelai rambut kita jatuh tanpa seizinnya, dan dalam kitab Yesaya 46 ayat 4, sampai masa tuamu aku tetap Dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu, aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus, aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Marilah kita renungkan, sahabat, ketahuilah bahwa Tuhan Yesus adalah kompas, yang memberikan rujukan arah dan membantu kita dalam bernavigasi. Selamat menjalani alur perjalanan yang diberkati, dan penuh kemenangan bersama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa, melalui doa dan renungan malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu.
Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.